Nah, sebenarnya perkenalkan nama saya Stan Angelo dari kelas 2 SID dari Politeknik KTSI atau generasi 23. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan serta menerangkan tampilan tampilan revisi UX codingannya yang akan saya terapkan di video dan codingan berikut ini. Nah, pertama-tama kita ke bagian komponennya. Nah, di sini bagian komponen yang akan diterapkan itu ada footer, header, hero session, highlight, loadingnya, navbar, lalu ada produk, lalu ada tentang kami, dan ulasan. Nah, sini kita menaruh bagian footernya. Nah, seperti yang kalian tengok sini footernya itu saya menaruh ada yang Facebook, WhatsApp, dan Instagramnya. Lalu itu seperti berikut ini untuk memanggil tampilan fungsinya WhatsApp, Facebook, dan Instagramnya. Lalu sini ada sosial medianya. Nah, lalu di bagian sini juga ada gambar untuk partnernya atau partner kami, bisa dibilang media partnernya juga. Di sini ada gambarnya juga nanti yang akan ditampilkan. Lalu di sini bagian reserve-nya untuk copyright-nya. Nah, berikutnya ke header. Nah, lebih ke bagian header-nya itu, bagian header ini masih belum ada perbedaan, jadi masih tetap seperti itu aja. Nah, berikutnya hero session. Nah, di sini hero session-nya itu adalah bagian untuk tampilan tampilan bagian awalnya itu. Di sini ada judulnya. Judulnya itu masih belum ada atau kayak gini. Untuk pertama, kenikmatan makanan favorit dengan keterangan setiap hari seperti minggu ini. Nah, sini ada bagian stats-nya juga untuk itu ada makanan restoran serta ada lokasinya. Nah, seperti berikut tampilan kodenya. Nah, berikutnya sih adalah popular search-nya, itu ada pencarian, itu kayak misalnya nasi goreng, mie goreng, nasi lemak seperti itu. Lalu sini ada gambarnya, itu masukkan saya image gambarnya. Lalu sini ada highlight-nya. Di sini highlight-nya itu saya menerapkan sebuah highlight yang berbagai makanan. Itu mie, nasi, ada soto, ayam, lontong, sama bakso. Nah, seperti berikut tampilan codingannya. Nah, berikutnya ke loading. Nah, loading ini masih ada perubahan sama sekali yang saya masukkan, jadi masih tetap seperti itu. Nah, berikutnya navbar. Nah, di bagian navbar ini saya menaruh use location-nya juga. Lalu di sini ada bagian litannya itu. Di sini adalah bagian kelas name itu ada sedap. Lalu di sini ada navbarnya itu berisi beranda tentang kami, kode, ulasan, serta ada login dan registernya. Nah, seperti berikut tampilan codingannya. Itu nanti akan ditampilkan juga tampilannya. Berikutnya di produk. Nah, di bagian produk ini saya menerapkan set produk, mode produk, sama cons produknya. Lalu di sini ada linknya itu berisi ada keterangan yaitu menu makanan. Terus bukan keterangan, lebih tepatnya judulnya dulu. Lalu sini adalah keterangannya seperti berikut. Nah, di sini bagian ini adalah katalog untuk menaruh sebuah list makanan yang disajikan atau ditampilkan. Nah, ini bagian kanan saya akan gini aja. Nah, jadi katalog. Nah, di sini ada pesan juga. Nah, bagian sini ada tambahan. Berarti sini ada berbagai macam tampilan untuk makanannya, tapi saya masih menaruh sebuah list cardnya seperti itu ini aja. Nah, berikutnya ada sidebar. Nah, sidebar ini masih belum ada perubahan. Saya skip. Nah, sini ada tentang kami. Di bagian tentang kami ini, saya memberi judulnya itu tentang kami sini. Lalu keterangannya seperti berikut ini. Sangat sedap sebagai itu. Nah, berikutnya adalah ulasan. Nah, sini ada ulasan adalah ulasan untuk sebuah feedback dari semua kunjungan yang telah memesan sama mendapatkan atau memesan lah makanan misalnya. Lalu di sini ada avatarnya untuk gambarnya misalnya bilang. Di sini ada nama pengguna sama isi ulasannya. Nah, berikutnya sini ada JSON. Sini bagian ini ada JSON member, produk, sama ulasan. Di bagian member ini untuk bagian cek member ini di page-nya. Lalu sini ada produk. Nah, seperti itu tampilan produknya. Saya menaruh 7 listnya. Lalu sini ada ulasan. Nah, sini ulasannya saya menaruh 5. Seperti berikut tampilannya. Nah, berikutnya di layout sini saya menaruh list layoutnya. Ini untuk menampilkan keterangannya itu nanti saya mengetik menjadi guestnya.
Lalu di sini saya menambah outlet sama footernya. Lalu di sini bagian page-nya, di sini ada check member. Nah, di bagian check member ini ada bagian untuk pengecekan membernya. Nah, sini saya menambahkan konstanta, ada error-nya. Lalu sini ada dynamic-nya untuk tampilan service-nya nanti. Nah, sini ada konstantanya. Lalu sini ada keterangan untuk nanti tampilan kalau berhasil sesuai dengan emailnya. Nah, sini detailnya seperti berikut ini. Ada form cek keanggotaan, cek member, dan ada error-nya nanti. Nah, seperti berikut. Itu tampilan untuk cek membernya. Nah, berikutnya sini adalah app.js. Nah, di bagian app.js ini saya menerapkan import di bagian consnya. Di bagian consnya itu saya menerapkan untuk bagian berikutnya yaitu navfarm. Nah, sini untuk bagian fungsinya itu codingannya, isinya. Sini saya menerapkan import dengan root-nya, yaitu basic hero section highlight tentang kami, produk dan ulasannya. Nah, sesuai urutannya seperti ini. Nah, lalu berikutnya sini ada check member untuk di bawahnya itu untuk mengecekkan check membernya nanti bisa aktif. Lalu sini ada navfarm supaya untuk terjadi pemindahan, tapi nanti ada error-nya juga. Nah, lalu di sini ada media sense seperti biasa. Nah, seperti itu untuk bagian main JS-nya. Nah, berikutnya saya akan menerapkan codingannya, tampilannya. Nah, seperti berikut tampilan codingannya. Di sini bagian banyak ada standar tentang kami pada ulasan hero section-nya seperti berikut. Lalu sini highlight-nya, nah seperti berikut tampilannya. Di sini ada tentang kami. Lalu sini ada produknya, yaitu menu makanan. Nah, seperti berikut tampilannya. Lalu sini ada ulasan pengguna. Nah, sebagai macam feedback yang ditampilkan. Lalu sini ada footer-nya. Nah, berikutnya saya akan menampilkan template-nya. Template yang saya menggunakan itu yang bagian seperti berikut ini. Tampilannya sini ada navbar hero section. Sini ada highlight-nya. Di sini ada produknya. Di sini ada ulasan sama fotonya. Nah, sini saya menerapkan foto-foto itu karena bagian tampilan untuk website-nya itu tidak dapat tampil, jadi saya menerapkan kayak gini saja dulu. Nah, saya akan balik ke sini. Nah, berikut sini ada tentang kami sama produk ulasan. Nah, di sini bagian sininya saya menerapkan guest itu. Nah, seperti yang kayak saya katakan tadi, kalau misalnya kita untuk menerapkannya itu harus ada di guest. Kalau misalnya ke yang lain, misalnya home, nah nanti akan terjadi error. Nah, jadi kita harus menerapkannya dengan guest. Nah, supaya bisa dijalankan nanti tampil juga tampilannya. Nah, sini media partnernya yang saya sebut tadi di footer. Nah, berikutnya bagian chat membernya. Nah, seperti berikut tampilan chat membernya. Kita perlu memasukkan emailnya. Nah, seperti berikut. Misalnya salah satunya. Saya akan yang begini. Nah, kalau kita klik, nah nanti akan menunjukkan sama datang seperti nah sesuai keterangannya yaitu ada silver, saya ada platinum sama itu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai seperti itu, kita cek. Nah, sesuaikan seperti yang itu. Nah, kalau saya masukkan lagi seperti ini. Nah, nanti akan muncul error yaitu tidak terdaftar sebagai membernya. Nah, itu saja yang bisa saya tampilkan pada tampilan revisi kuis codingannya. Nah, itu aja yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada codingan dan tampilannya ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.